Berlokasi di Masjid Nurul Bahari, Komplek Dewa Ruci, simak petua dan kisah menarik dari Ustadz Dasat Latif dan anggota TNI Angkatan Laut Makassar dalam tema Tak Pulang Bukan Tak Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol! A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sebagai tentara, saya yakin jiwa dan raga diabdikan, diserahkan untuk negara. Betul? Nah, ini kan sebenarnya namanya tugas negara bukan berarti tidak cinta dengan yang di rumah. Tak pulang bukan tak sayang. Itulah yang akan kita bahas, dan saat ini langsung saja kalau begitu kita undang motivator kita, guru kita, ustaz kita, Al-Mukarram Ustaz Dasat Latif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, apa Siap. kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Hari ini spesial. Betul sekali. Karena dulu saya mendaftar tentara tidak lulus. Loh. Ceper. Ya. Sekarang saya tidak jadi tentara. Tapi saya jadi ustadz. wah. Baret putih. Sekarang bintang 1 Kucara Main. Tenang. Alhamdulillah Mas Bayu. Ya. Nah, Ustaz kan juga seperti tentara nih, kadang-kadang nggak pulang. Betul. Jarang pulang ke rumah. Keliling tausiah. Cuma kalau istri saya komplain kenapa jarang di rumah, saya tidak marah. Loh. Saya peluk dia sambil saya menyanyi. Tiap malam
engkau ku tinggal pergi. Bukannya. Ayo lanjut Bu. Aku sengaja demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Berarti sudah tua semua ini ibu-ibu ini. Lagu-lagu tahun 80-an. Ibu-ibu, istri prajurit, marinir, tentara angkatan laut. Ini suaminya. Sama kasihan nasibku. Sama, jarang di rumah. Bapak alhamdulillah banyak nikmat yang Allah berikan sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Apa nikmat itu? Satu fisik terpelihara. Pak, mau dikasih mobil? Gratis. Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya langsung lumpuh. Mau? Berarti lebih mahal itu kaki daripada mobil. Dan itu Bapak dapat kesehatan karena Bapak selalu latihan. Baru sudah sholat subuh, apel, latihan keliling jalan Yos Sudarso. Itu tentara angkatan laut kalau sudah pagi, dia Pak, dikasih pasir. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Maka sebagai rasa syukur itu, terima takdirmu, suamimu tentara angkatan laut. Jantung mako mau pakai soft lens, mau biru matanya pret. Untuk apa? Apa yang kamu capai? Maka itu yang disebut pandai mensyukuri. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu di depan ini ada hadir di sini? Karena suamimu angkatan laut. Maka bersyukur kau punya suami angkatan laut. Iya, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suami? Bukan periksa HP-nya. Ini saya lihat muka-muka suka periksa suami semua ini. Kalau datang kasihan suaminya bertugas dari laut 3 hari, bukannya dia tatap dulu wajah suaminya, langsung mana HP-mu? Ketawa kok, karena kau semua ini pelakunya. Hei, Bu, satu nak kasih lihat kok, masih ada cadangan. Iya, kenapa kau tahu? Saya aja 3 HP-ku. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bilang, sayangku bikinkan dulu teh. Saya lagi sibuk sayang ngajar recek ngaji, bikin maki sendiri. Saya pergilah di dapur, mana gula? Dia bilang ada jitu di toples, ada tulisannya gula. Saya kasih, ternyata asin. Saya pergi lihat, isinya garam, nah tulis gula. Saya pergi komplain, kenapa kita tulis sini gula baru isinya garam? Nah bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Maka ibu-ibu dengar baik-baik Bu, hati-hati. Berarti menjaga suami bukan periksa HP-nya. Sampai kapan kau bisa periksa HP-nya? Menjaga suami itu artinya hadir kau di hatinya. Supaya kalau dia pergi tugas ke gugus pulau paling luar, selalu ada istrinya di hati. Meskipun 1 bulan ditinggal istrinya, selalu ada istrinya di hati. Kenapa? Karena istrinya telah hadir di hatinya. Dan tidak mungkin kamu bisa hadir di hatinya kalau kamu kasar ngomong. Karena ada yang tanya saya, Jenderal, saya suka marah-marah sama suamiku, selalu kumarahin Ustaz. Oh, hebatmu Ibu. Jadi suamimu tidak menyerah? Tidak Ustaz, dia bertahan sampai sekarang. Saya bilang dia bertahan karena dia prajurit. Coba kalau dia diizinkan kawin lagi, lama makona tinggal. Iya toh Pak? Berani kok? Nah, makanya bagaimana supaya menjaga suami hadir di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Jangan kasar ngomong.
Supaya apa? Tentara berkata, tahu istriku kasihan. Meskipun saya tidak bawakan emas, meskipun dia tidak terlalu cantik, tapi ini yang membuat saya tidak bisa kemana-mana. Bagus dia punya perlakuan. Begitu turun dari kapal suamimu kau sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Langsung napi dia kau temanmu, viral satu Indonesia di angkatan laut. Lalu dia bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Kata istrinya, bang, kamu makin gagah aja hari ini. Dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Nah ini juga suami yang tidak tahu dipuji. Ya kan? Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada? Kalau saya lihat sih ya. Dia bilang komandan, Pak Jenderal, dia bilang temanku, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Sedikit-sedikit lapor sama istri komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Salatullah salamul ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan. Kalau bercampur batil halalkan ya Allah. Yang lebih penting berkahkan. Kita berada di mana Mako. ya, Ustaz? Mako Di dan Lantamal 6 Makassar. Menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada negara. Kita mengangkat tema kali ini, Ya, tak pulang, bukan tak saya. bukan tak saya. Jaga suami, hadir di hatinya, jangan kasar, hormati mertuamu, kemudian kalau datang ipar-iparmu. Pikir-pikir dulu koman. Bilang mako. Kali ini Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif berkesempatan mengunjungi markas Komando Lantamal 6 Makassar dan disambut secara langsung oleh Dan Lantamal 6 Makassar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Amir Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di mana Mako. ya, Ustaz? Mako dan Lantamal 6 6 Makassar. Nah, itu dia. Dan senang sekali, satu kebanggaan buat kita semua karena sudah bersama kita komandannya langsung. Dan Lantamal 6 ada Brigjen TNI Marinir Amir Amir Kasman. Amir Kasman. Betul. Waduh. Terima kasih atas Komandan, kunjungan. terima kasih lo sudah menerima kami. Boleh gaspol di sini nih, Pak Ustadz. Alhamdulillah senang sekali. Iya. Saya kalau ceramah depan tentara senang Mas Bayu. Sebab kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Disiplin. Bayangkan kalau mau ceramah mereka saja itu ada posisi duduk. Ya kan? Siap semua ya, Pak Ustadz. Iya, diatur semua. Kalau tentara luar biasa. Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi kita bisa langsung masuk di makonya. Dan hebatnya lagi ada kapalnya Pak Wah, Jenderal. iya, betul. Apa yang menjadi spesial ini kapal Pak Jenderal? Ya, kapal ini adalah milik rakyat. Ditugaskan untuk menjaga kedaulatan di laut. Ah. Jadi memang prajurit TNI Angkatan Laut pasti siap
menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada negara. Wah, berarti ini pas banget sama tema yang kita bahas hari ini nih sahabat dasar, yaitu tak pulang bukan tak sayang. Karena kan sebagai abdi negara kadang-kadang tugas di sini, tugas di sana, harus meninggalkan rumah Betul. dalam waktu yang lama begitu Betul. ya. Kan? Nah, Ya. nanti kita akan bahas lebih jauh sebelum bersama jamaah yang ada di masjid. Tapi ini tadi kan Ustadz udah bilang itu. Kita tengok dulu. Boleh lihat Pak Ustadz? Oh, boleh, silakan. Dan, boleh Dan. Boleh. Mamuju. Kal Ini Mamuju. Mamuju itu Mas Bayu, Ya. salah satu kota di Sulawesi Barat. Ya. Ya, Mamuju ujung daripada dulu Mamuju ini masih Bagian dari Sulawesi Selatan, betul. Di sini, Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif juga mendapat pengalaman baru tentang peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga NKRI. Kebetulan sekali wilayah kerja kami ini terdiri dari 4 provinsi. Jadi wilayah kerja kami adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Jadi Mamuju ini masih wilayah kami. Ya, betul. Termasuk berdialog di atas kapal Angkatan Laut Assalamualaikum. Ya. Ini Komandan Kal, Kapten Sugianto, yang sebagai Komandan Kal Mamuju bersama prajurit-prajuritnya yang sebagai prajurit di Kal Mamuju ini. Ya. Jadi beliau yang bertanggung jawab operasionalnya ini. Operasional Kal ini. Tentu tidak bisa juga jalan kalau tidak izin sama Pak. Oh, Pak pasti. Jenderal. Operasionalnya Operasionalnya. di bawah kendali kami, betul. Dari komandan. Dan, boleh lihat-lihat nggak sih? Ya, ayo. Ya, ayo Pak Ustadz. Siap. tidak hanya memberikan petuah dan motivasi semata, Gaspol berusaha menyajikan tampilan-tampilan menarik. Kondisi prajurit di kapal, dan beginilah kondisinya, dan dia harus selalu siap melaksanakan tugas. Berarti prajurit yang ada di sini juga menguasai teknologi mutakhir. Harus. Iya, karena kalau tidak Angkatan bisa Laut, operasional Angkatan teknologi. Laut itu penuh dengan teknologi. Ya, ya. Ya, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman. Awalnya kan pendidikan dasar, semua merasakan sama. Sama pendidikan. Setelah itu dasarnya. ada yang masuk marinir, ada yang masuk di kapal, di KRI, ada yang jadi penerbang, ya kan? Jadi itu semua pasti sebelum masuk ke alat utama, alutsista, pasti sudah melalui proses pendidikan. Sehingga dia masuk, dia sudah minimal mengenal dan mempelajari teknologi yang sudah ada. Sudah tahu ya. Sudah pasti. Mas Bayu, Iya, Ustaz. ada di kampung saya. Anaknya daftar Angkatan Laut. Nah, Tidak lulus. Loh? Ya. Karena dia tidak tahu berenang. Cerita mati Angkatan Ya, Laut nggak tidak tahu bisa. berenang. Lalu dia datang komplain ke panitianya. Kenapa anakku tidak lulus? Dia bilang anakmu Haji tidak tahu berenang. Dia bilang itu juga dia lulus Angkatan Udara tidak tahu terbang. beda dong Pak Ustaz. Dan kalau ke atas boleh ya kita? Oh boleh, lihat? silakan. Boleh ya? Sekarang kita menuju ke Anjungan ya. Kalau itu anjungan. Ini berarti ruang kendalinya di sini, Komandan. Ya, Ini ada 3 kursi. Ini instruksi perintah. Di iya. sini semua. Maju, mundur, kanan, Sini kiri. beliau. Jadi Ya. meskipun di sini penentu, tapi kalau ada apa-apa di sini yang Oh, harus iya. didengar. Komandan harus hadir di tengah-tengah prajurit setiap saat. Komandan itu harus berada di tengah-tengah prajurit, memimpin pasukannya. Nah, Wah, itu kalau kita belajar agama, Jenderal, itu Nabi jangankan berangkat satu pasukan, 2 orang saja itu diperintahkan harus ada pemimpin di situ. Betul. Jadi kalau Islam itu sangat tertib tentang kepemimpinan. Tentu tidak ujuk-ujuk langsung jadi komandan. Betul. Pak Jenderal pernah juga komandan kapal begini? Kebetulan saya Korps Marinir, saya lebih banyak di pasukan pendarat. Jadi di Angkatan Laut itu ada namanya, di Angkatan Laut ada namanya SSAT, Sistem Senjata Armada Terpadu. Jadi ada unsur kapal, ada unsur udara, ada unsur marinir dan pangkalan. Ya, jadi 4 unsur atau SSAT itulah yang
yang berkolaborasi bersatu. Oh, saya baru tahu. Iya. Marinir itu rupanya khusus untuk Pasukan pendarat. di darat. Iya. Itu pasukan yang didispersi atau dikerahkan disiapkan untuk menyerbu dari laut dengan menggunakan sarana laut. Makanya ada namanya kendaraan pendarat amfibi. Jadi sebenarnya marinir pasukan amfibi. Karena dia bergerak, jadi tank-tanknya turun dari kapal menyerang. Bisa juga tanknya itu Oh bisa. ya, bisa terapung berenang. di laut. Iya, Amfibi gitu, Pak amfibi. Oh. Jadi Pak Ustadz jangan coba-coba lomba balap renang sama marinir. Jangan. Tanknya aja bisa Jadi berenang. pernah saya di sini tempat berenang tuh, saya bilang siapa yang mampu kalahkan saya kasih kau hadiah. Nah, terus? Udah mau semua tantan saya. Oke. Akhirnya saya menang. Loh. Kenapa? Saya pakai pelampung, ada mesin-mesin di sini. Saya bilang kan tidak ada tadi persyaratan harus tidak banyak. Yang lain ketiga alat Tunggu dong. terakhir, Menan. Ada itu istilahnya orang apa bahasanya itu di laut Karijaya. Oh, Jales Pipa Jaya Mahe. Itulah sebabnya kita mengangkat tema kali ini. Ya. Tak pulang, Bukan tak saya. bukan tak saya. Siap kalau begitu. Dan kelihatannya sebaiknya kita langsung ketemu sama jamaah nih. Ya, Terima ayo. kasih. Ya. Kemarin sudah Ayo, terima kasih. diizinkan. Jemaah Di sudah sini. sudah merindukan Pak Ustadz ini. Iya, makanya. Ya, Silakan. Ya. Terima kasih. Ayo, Baik, Dek. Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Kenapa jarang di rumah? Saya tidak marah. Loh. Saya peluk dia sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Sebagai istri prajurit pasti cobaannya berat. Sering ditinggal. Belum apa-apa kasihan dipanggil lagi suami. Ya, itu resiko. Kalau ada juga suaminya di rumah terus, tidak pernah pergi-pergi. Pengangguran. Apa masalahnya? Masalahnya bukan lagi soal selalu ditinggal, tapi masalahnya apa? Susah dapat duit karena tidak ada kerjanya suaminya. Coba ibu, meskipun ibu istri angkatan laut, kalau pulang kampung, wah dihormati bu. Angkatan laut tahu suami ini, marinir. Ada yang berani ganggu ibu? Enggak, itulah nikmat menjadi istri prajurit. Maka sayangi suami, pertama hadir di hatinya, jaga suami hadir di hatinya, jangan kasar, hormati mertuamu, kemudian kalau datang ipar-iparmu, saudara-saudara suami, muliakan dia. Ibu-ibu, maka cara berikutnya adalah doakan suami. Jangan sampai terjadi suami pergi kerja, ibu bertengkar sebelumnya. Pernah kan ada begitu? Bertengkar 2 hari, malam bertengkar, tiba-tiba suaminya pergi tugas. Pergi tugas suami, ternyata sudah jenazah yang pulang. Ibu tidak sempat damai, ibu tidak sempat minta maaf, ibu tidak sempat melupakan kesalahan. Ibu pasti mengingat kesalahan ibu terus sampai mati. Maka kalau suami mau pergi, doakan. Nah, begini doanya, ya Allah, Engkau yang mengatur rezekinya suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Kalau bercampur batil, halalkan ya Allah. Yang lebih penting, berkahkan. Tidak harus ke bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dalam hatinya mau doakan suaminya, ternyata doa minta hujan. Bingung malaikat. Tidak harus bahasa Arab. Sudah itu ibu, ambil tangannya suamimu, cium tangannya. Bukan cium tangan begini. Ini dulu. Oh ibu, istriku itu kalau saya mau jalan, dia cium dulu begini. Baru dia cium. Baru dia usap dadaku. Baru dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Ridhoi saya Ustadz. Ridhoi saya. Baru sudah itu nak cium 5 kali bu. Kenapa kau ketawa? Tidak pernah kau cium suamimu? Cium suamimu. Hei, hei,
Kalau kau tahu suamimu pergi dinas dan lama, jangan kau lepas suamimu dalam keadaan berpakaian ala kadarnya. Kau pakai rapi. Perempuan yang berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, itu adalah perempuan soleha. Kau dandan, pakai parfum, berdoa, sudah mau berangkat suamimu, cabat tangannya, peluk dia, doakan, cium ubun-ubunnya. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah suami saya ya Allah. Ini suaminya mau pergi tugas 2 minggu, ndak bangun. Dikasih bangun, pergi mako depi mako Maka ibu harus jaga suami, doakan, perlakukan dengan baik, insya Allah pasti selalu hadir di hati. Nah, bapak-bapak mau punya istri begitu? Mau? Pertanyaan buat bapak, bagaimana bapak memperlakukan istri? Tenang kau bu, saya bela kau. Tenang. Dengar ini para prajurit. Saya cinta kalian karena Allah. Ada pasti istrimu orang Madura. Ada pasti istrimu orang Jawa. Ada pasti istrimu orang Sumatera. Ada pasti istrimu orang Sunda. Mereka tinggalkan dan ngikuti kamu di mana saja tugas, padahal bapaknya sakit. Kadangkala dia mau pergi besuk bapaknya, apa dia katakan? Nah, ditelepon sama ibunya. Nah, kau kesini dulu. Sakit bapakmu. Apa jawabannya dari balik telepon? Maafkan saya mau sekali ke situ. Tapi istri prajurit tidak boleh tinggalkan rumah pak. Itu istri. Bayangkan kasihan. Bapak terima bulat-bulat. Coba lihat itu istri kasihannya. Coba lihat itu istrimu. Jilbabnya kadangkala palsu. Emasnya juga kasihan palsu. Dan mereka tidak pernah protes. Iya, itu kenapa? Karena dia sudah berikrar, saya ikuti suamiku sebagai prajurit, di mana saja dia tugas, saya ikut. Lalu kau hianati. Pantas pangkatmu jalan di tempat. Hei, muliakan istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Itu Nabi pak, kalau sama istrinya tidak pernah bicara kasar, tidak pernah menyebut namanya istrinya. Aisyah beliau panggil Khumaira, Masya Allah. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Kalau beliau mandi pak, mandi bersama istrinya, mandi junub sama istrinya pak. Bapak mandi sama istri? Pak Jenderal. Tenang kok, kita kerjai Pak Jenderal. Saya dulu Pak Jenderal, waktu pengantin baru, belum punya anak, saya selalu mandi sama istriku. Ya saya, sekarang pernah dia bilang, kenapa enggak pernah lagi mandi sama-sama? Ayo mandi, ada gele-gele kau bilang. Ya kan? Pak, lalu bagaimana Rasulullah? Itu romantisnya Nabi pak. Kalau beliau minum, itu bekas bibirnya istrinya beliau minum. Kan kebiasaan Nabi itu kalau beliau minum, cuk, 1 teguk kasih istri. Coba bapak-bapak prajurit amalkan ini mulai sebentar. Jadi istri minum, bang, ini sayangku. Minum lagi, kasih lagi, supaya contoh buat anak tak. Wih, bapak ibu saya romantis. Saling mencintai. Dan hebatnya itu Nabi pak, di mana beliau minum bekas bibirnya istrinya. Kalau misalnya Aisyah minum di sini yang dia minum Nabi. Coba bapak amalkan mulai besok. Begitu bapak minum, baunya mulutmu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Lihat cewek cantik, subhanallah.
Jangan alhamdulillah, bukan salah. Subhanallah. Kelihatan pahanya. Subhanallah. Kita puji Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu, palingkan pandangan, tundukkan mata. Astagfirullah. Maka kalau bapak belum bisa membahagiakan istri dengan memberikan perhiasan, bahagiakan dia dengan tidak mengasarinya. Baik secara lisan, apalagi sampai fisiknya. Yang berikutnya, hormati orang tuanya. Coba waktu bapak menikah, terima beres kan? Sudah ada giginya lengkap, matanya ada, lubang hidungnya 2. Meskipun orang tuanya tidak kenal bapak, tapi diperkenalkan sama istri bapak sekarang ke anak-anaknya, dia terima baik-baik. Lalu bapak sengsarakan, itulah yang buat bapak susah rezeki. Kenapa? Karena orang yang paling mencintai dan menyayangi bapak telantarkan. Sehebat-hebatnya bapak, sekuat-kuatnya fisik bapak, masih lebih kuat perempuan. Apa betul Ustaz? Betul. Apa? Pernah rasakan hamil? Pernah rasakan hamil? Tuh ibu-ibu. Berapa lama ibu hamil? Berapa? Selama 9 bulan pernah tengkurap? Waktu hamil. Pernah ibu tengkurap? Berapa lama? 9 bulan. Ibu tahan? Tahan. Bapak-bapak, 9 bulan tidak tengkurap. 1 bulan aja pusing Pak. Maka jadikan pelajaran bahwa dan Lantamal pun pernah seperti kalian prajurit-prajurit muda. Berdoa, bekerja profesional, jadi prajurit profesional, ibadahmu baik, jangan kau ganggu orang. Masa Allah tidak kabulkan doa? 5 kali kalian minta 1 hari, masa Allah tidak kabulkan? Saya saja kau datang tiap hari 5 kali di rumahku kau minta, hari kedua aku bilang ambil capek mak lihat kau. Maka mintalah kepada Allah, jadi tentara yang baik, buktikan bahwa kita dan hebatnya jadi tentara, kalau betul-betul Bapak menjaga NKRI itu ibadah. Ini Pak Jenderal, kalau digunakan jabatannya untuk dakwah, jauh lebih efektif daripada dakwanya Dasat Latif. Mana buktinya? Hai saudara-saudara sekalian, datang kau sholat berjamaah di masjid. Prajurit bilang apa? Komandan kau? Kau komandan? Tidak ada yang datang Pak. Tapi begitu Pak Dan Lantamal bilang, sholat maghrib kau semua di sini. Sholat maghrib jam 6 Pak, 5:30 sudah penuh. Maka Bapak Jenderal harusnya lebih gampang masuk surga daripada Dasat Latif. Pun kalau kami masuk surga Pak, masih ngantri. Masih ngantri dia. Tapi begitu malaikat berkata, Dan Lantamal 6 masuk surga, tidak perlu antri, sendiri dia beliau Pak. Tidak ada antrinya. Maka merugi seorang pejabat, komandan kalau tidak memudahkan dirinya dengan jabatan itu masuk surga. Dahsyat sekali, luar biasa. Semoga dengan petuah, dengan tausiah dari Ustadz Dasat Latif ini bisa menambah semangat kita semua dan istiqomah sebagai prajurit, istri atau suami dari prajurit, bisa sama-sama mendukung tugas keluarga kita untuk bertugas menjaga kedaulatan negara, menjalankan tugas suci, dan tentunya semangat ini nggak bisa setengah-setengah, harus kita gaspol. Nah sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu bapak sekalian yang mau bertanya, boleh angkat tangannya, berdiri, sampaikan pertanyaannya, insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustadz Dasat Latif. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin Pak Ustadz, kami sebagai istri prajurit laut yang sering ditinggal suami yang cukup lama, apalagi kalau berlayar di wilayah laut.
yang tidak ada sinyalnya. Ada was-was di hati kami tentang keselamatan suami. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Bagaimana agar hati ini bisa tenang sehingga dalam rumah tangga kami ini bisa tenang juga dalam mendidik anak. Ya, terima kasih. Was-was keselamatan suami bukti cinta istri kepada suami. Ya, kalau ada was-was, pilihan kita hanya berdoa karena Allah yang menjaga suami kita. Maka itulah setiap ibu supaya bisa tenang, cemas. Begitu mulai muncul cemas, ibu sholat hajat. Sholat hajat. Sudah sholat hajat berdoa, ya Allah, Zat yang maha melindungi. Lindungi suami saya. Kalau ibu mau dilindungi suaminya, jangan katakan ya Allah Tuhan yang maha pemaaf. Lindungilah suami saya. Anda nyambung. Kalau mau bertobat, ya Allah Zat yang maha pengampun. Ampunilah saya. Ya Allah Zat yang maha melindungi. Lindungilah suami saya baik dan gangguan fisik maupun gangguan psikis. Jadi kalau ibu pergi, suami didoakan, itulah senjatanya suami tenang hatinya. Begitu masuk sinyal, diterima WhatsApp-nya istrinya. Ternyata tulisannya, Bang, jangan cemas. Saya dan anak di rumah selalu mendoakanmu agar engkau selalu dalam lindungan Allah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Baik. Itu. Ya, ibu ketika gelisah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepadaku hatimu akan jadi tenang. Maka berdoa. Tolak bala berikutnya, kalau ada ibu rezeki, sedekah. Misalnya nih, biasanya sudah balik, kok tidak ada sinyal, kita mulai cemas, ya kan? Kecemasan jangan dicerita ke orang lain. Lebih sholat hajat, sudah sholat hajat tolak bala dengan sedekah. Tidak mesti 1 juta, sedekah nasi bungkus, bawa ke fakir miskin. Ini sedekah, niatkan semoga sedekah ini tolak bala. Karena salah satu cara tolak bala itu as-sadaqatu, bersedekah. Siap, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya Ibu ya. Selanjutnya silakan. Tadi Pak Ustadz kan bilang kalau suami mau berangkat kerja harus cium tangannya. Gimana kalau suaminya malu-malu Ustadz? Malah diginiin tangan kita. Dengar kutus Terima kasih. suaminya itu. Dengar kok. Kenapa mesti risih? Kenapa mesti malu-malu? Itulah bukti salah satu rasa cinta dan sayangnya suami. Saya juga sebenarnya risih-risih juga. Tapi akhirnya dari terbiasa. Karena dilihat saya sama tetangga, dilihat sama penjual sayur. Pak, Bapak mau tahu enggak? Sedekah, Nabi setiap keluar rumah pasti beliau sedekah ke istrinya. Beliau cium jidatnya istrinya. Mulai besok Bapak sebelum ke Mako, kau sedekahlah sama istrimu. Kalau suami lupa ibu, kau ingatkan, Pak, sedekah. Lama-lama ini tidak nusedekahi. Nah bilang suaminya, sini kau sayangku, ku sedekahi kok. Tapi supaya enak sedekahnya, ibu juga sikat gigi. Pakai parfum. Ya, Bu, kalau suami masih malu-malu, ragu-ragu, ulang-ulang aja terus. Saya juga awalnya begitu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Siap. Ya? Terima kasih Pak Ustadz. Dasar sekali, terima kasih Ibu Mana untuk pertanyaannya. suaminya? Mana Di suaminya depan itu? ternyata. Ada yang mau bertanya? Ayo, mau bertanya? Oke, silakan. silakan. Boleh pinjam. Bertanya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya. Mohon kami diberikan contoh Pak Ustadz ibadah yang bukan wajib, yang utama yang bisa kami amalkan untuk meningkatkan kekuatan mental kami dalam menghadapi tantangan tugas sebagai prajurit Angkatan Laut. Terima kasih. Jadi ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu seperti sholat 5 waktu. Tidak mungkin Bapak Ibu tenang dan baik hidupnya kalau sholat 5 waktunya Bapak abaikan. Yang kedua, amalan-amalan sunnah untuk menguatkan hati, zikir, ngaji,
Bapak pegang tasbih. Ada tasbih sekarang yang apa itu? Elektronik. Sambil Bapak tugas, subhanallah. Lihat cewek cantik. Subhanallah. Jangan alhamdulillah, bukan salah. Subhanallah. Kelihatan pahanya. Subhanallah. Kita puji Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu, palingkan pandangan, tundukkan mata. Astagfirullah. Jangan kok astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Zikir, ngaji, ya, baca-baca doa apa itu? Asmaul Husna sambil Bapak berdiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Itu amalan-amalan untuk mengokohkan hati. Ya. Nah, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustadz Dasat. Nah, untuk menutup episode kali ini, menutup perjumpaan kita kali ini Pak Ustadz, kita tahu yang bertugas ini bukan hanya bapak-bapaknya, tapi ada ibu-ibu kowal juga yang mungkin harus meninggalkan rumah, anak dan suami, dan juga para bapak-bapak juga nggak mungkin pulangnya harus berbulan-bulan begitu. Mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Sebelum supaya saya jawab, tetap tenang. saya mau tanya Pak Jenderal, ada ndak anggota yang suaminya angkatan laut, istrinya juga angkatan laut? Ada. Oh ada? Ada Pak. Ada, Pak Ustadz. Berat juga ya? Suami istri Angkatan anggota laut. TNI Angkatan Laut ada. Masya Allah. Nah, kalau ibu-ibu dalam Islam boleh ibu bekerja sebagai anggota angkatan laut, boleh, tetapi tetap menjadi kewajiban mengurus suami. Dan bapak-bapak sebagai bapak telah memilih menjadi suaminya angkatan laut, istrinya, maka bapak jangan rewel. Maksudnya apa? Terima kenyataan bahwa istrinya bapak adalah anggota, bukan pengangguran. Maka kalau tiba-tiba bapak di rumah mau santai-santai, dipanggil menghadap, sudah sabar. Apa boleh buat? Itulah risiko. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada risikonya. Sebagai anggota angkatan laut, dalam rumah tangga pasti ada masalah. Dan masalah kita umumnya lebih banyak di laut daripada di rumah. Tapi selama disikapi dengan sabar, insya Allah kesabaran itu di luar rumah itu akan menjadi amal kebaikan. Dan orang yang bersabar itu Allah janjikan, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu juga kalau sudah Allah takdirkan suaminya ibu adalah prajurit angkatan laut, maka ibu juga harus punya gaya hidup selayaknya istri angkatan laut. Dahsyat sekali. Nah, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, terima kasih Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi berkah buat kita semua. Akhir kata, saya Bayu Oktara pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tentunya hanya di Gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini tentunya sangat menginspirasi kami semua dan sangat bermanfaat bagi prajurit khususnya TNI Angkatan Laut, di mana dengan adanya ceramah ini tentunya memberikan motivasi khususnya kepada prajurit dalam memberikan pengabdian terbaiknya bagi negara. Gaspol, semangat, inspiratif, dan menarik. Gaspol! Gaspol memang. Metro TV